Hai guys, selamat datang kembali di Lamceng Studio Channel, tempat asik nongkrong ngopi sambil belajar IT. Oke, pada video kali ini kakak akan menjelaskan salah satu CSS yang paling penting digunakan yaitu Overflow ya, untuk mendesain konten web ya. Nah, apa itu Overflow ya? Jadi kita akan coba ya tanpa berlama-lama kita akan coba lihat ya. Jadi kita misalkan kakak buka dulu satu file di sini untuk CSS ya, untuk HTML-nya kita save as misalnya Overflow HTML ya. Di sini kita override. Ini kakak jadikan dulu HTML 5 ya. Di sini kita hapus. Oke. Misalnya di sini Overflow properties guys. CSS. Nah, sekarang kakak akan buat satu div ya, container guys ya, ini div. Oke, kemudian kita atur ya letaknya, tata letaknya, ukurannya dan lain sebagainya. Kita kasih style di sini ya, inline style ini ya, ya internal style ya, kita kasih di sini div ya, oke. Seperti biasa, biar cantik atau kelihatan divnya kita kasih pixel ukurannya, kemudian colornya black. Kemudian di sini solid ya border stylenya ya. Kemudian kita kasih width-nya misalnya di sini 200 pixel ya. Height-nya di sini katakan kasih misalnya 100 pixel guys. Oke, nah ini sudah kita buat div ya. Kita coba ya preview ya sekarang di Firefox. Oke, div kita copy dulu ya, masih kosong, kita ambil dari artikel ya, artikel yang ada misalnya lorem ipsum kita isi ya. Kita copy ya di sini lipsum ya. Nah, ini kita ambil, kita copy saja lorem ipsum ya. Ini terkenal ya kalau di dunia percetakan ya istilah ini ya. Oke, kita kopikan ke dalam div container ya. Kemudian biar banyak kita copy lagi sini. Nah, sekarang kita lihat nih guys, kita preview apa yang akan terjadi guys dengan kontainer yang width-nya sebesar 200 pixel dan height-nya tingginya 100 pixel. Kita preview ya. Nah, inilah yang terjadi guys. Jadi ini akan terjadi kontainernya ya, kontennya melebihi daripada isi kontainer yang ada ya. Lebarnya hanya 200 dan tingginya adalah 100. Lalu solusinya bagaimana Kak? Ya paling gampang misalnya, ada yang bilang itu gampang Kak, tinggal lebarin aja kontainernya. Betul, tapi bukan seperti itu guys jawabannya ya. Jadi artinya kalau kita sudah merancang suatu website, kita sudah membagi beberapa kontainer ya untuk kontainer sisi kiri, tengah maupun kanan, atas, bawah ya. Jadi tidak bisa kita seenaknya merubah yang sudah ada tatanannya guys. Jadi solusi yang paling mudah memang tinggal rubah aja struktur yang kita lebarin aja width-nya atau tingginya. Tapi bukan seperti itu guys ya. Ada dengan teknik overflow ya. Kita lihat di sini overflow itu properties ya untuk menangani hal-hal seperti ini. Ada empat nilai untuk property overflow guys. Yang pertama adalah visible guys. Ya. Jadi visible ini adalah defaultnya ya, standarnya dia dari CSS ya. Dia tidak akan berubah apa-apa tanpa kita ketik visible pun dia sudah muncul. Seperti itu overflow. Jadi tetap melebar. Nah, yang kedua adalah hidden guys. Hidden ini untuk menyembunyikan ya. Menyembunyikan tulisan yang melebar nih, paragraf yang melebar dari isi kontainer guys. Sekarang kalau kita coba refresh ya, kita ganti nah, ini akan seolah-olah terpotong guys. Sebenarnya bukan, tetapi di hidden ya. Jadi yang meluber tadi, tulisan tadi seolah-olah dipotong, padahal tidak. Nah, yang selanjutnya adalah overflow scroll. Nah, ini adalah scroll ya, jadi browser akan menciptakan scroll secara otomatis ya guys. Eh, scroll scroll ke bawah atau vertikal yang ini ya, dan yang ke kanan guys. Jadi kalau teksnya panjang sekali dia akan bisa nih jalan ke kanan nih di scroll diklik. Nah inilah fungsi overflow scroll. Kemudian yang terakhir adalah auto guys. Auto artinya si browser akan mendetek secara otomatis yang menciptakan scroll secara otomatis tetapi secara vertikal saja. Tidak secara horizontal. Nah ini, jadi sudah langsung diatur rapi. Nah ini adalah solusi untuk menangani konten yang melebihi
ukuran daripada kontainer yang ada, guys. Jadi sangat penting sekali beberapa CSS overflow properties ini, guys. Nah, ada masih beberapa di video tutorial berikutnya masih ada beberapa properties CSS yang biasa umum atau penting digunakan untuk mendesain web. Sebelum nanti kakak akan mendesain satu halaman landing page ya dengan CSS tanpa menggunakan table. Jadi ikuti terus guys beberapa seri CSS ini sampai selesai nih, masih ada 2 atau 3 4 video lagi guys ya. Silakan ikuti, jangan lupa like, komen dan subscribe guys. Terima kasih guys. Sampai jumpa.